Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Senin 26 April 2021, pekan keempat Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1-10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, jika kita cermati Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang adalah pintu menuju kepada domba-domba. Jika kemarin kita mendengarkan sabda Tuhan tentang Yesus yang berkata, "Aku adalah gembala yang baik," kini Yesus berkata bahwa ia adalah pintu menuju pada domba-domba itu. Latar belakang di Israel, mereka memiliki kandang domba yang dibangun dengan batu. Di tengah-tengahnya dibuat sebuah pintu. Biasanya para pencuri, perampok, mereka datang tidak melalui pintu. Karena tentu saja kalau mereka melewati pintu, mereka akan berjumpa dengan penjaganya, dengan gembalanya. Maka jalan yang paling baik ialah melewati tembok, memanjat tembok, melanggarnya, dan mengambil atau mencuri domba-domba itu. Yesus sengaja menggunakan perumpamaan ini untuk menunjuk pada orang-orang yang selalu menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Tinggal mereka percaya kepadanya. Tinggal mereka bersandar padanya, maka mereka akan mendapatkan harta yang mereka inginkan, domba-domba itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus menjadikan dirinya sebagai pusat, sebagai sarana yang benar-benar penting, yakni pintu. Jika setiap orang tidak melalui pintu, maka mereka tidak akan bisa berjumpa dengan gembala, berjumpa dengan domba yang sungguh mengenal gembalanya. Jika orang lebih memilih jalan pintas, melanggar pagar, melompat pagar, maka yakinlah domba-domba itu akan terkejut dan mereka akan berteriak karena mereka tidak mengenal mereka. Apa yang kita bisa petik dari Injil hari ini? Terkadang dalam hidup kita pun seperti perampok pencuri. Kita menggunakan segala cara
untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan. Kita bisa minta apa saja padanya. Bukankah Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ia adalah jalan, ialah kebenaran dan hidup kita. Barang siapa percaya kepadanya, kita semua akan diselamatkan. Sama halnya bagi setiap orang yang mau memasuki kandang ini. Jika kita percaya pada pintu itu, pada Tuhan yang adalah pintu gerbang menuju pada keselamatan, pada gembala-gembala itu, maka kita pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mari umat beriman yang terkasih, kita semakin menyadarkan diri kita bahwa terkadang jalan pintas bukanlah solusi yang baik. Tetaplah mau untuk mengandalkan Tuhan, mengikuti proses, dan tetap mau untuk perlahan-lahan menuju pada keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai hari yang baru dan sampai jumpa.